Quran surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudah dia diteguhkan. Apakah janji Allah yang teguh yang telah mereka pecah? Janji Allah terasa dalam diri kita sendiri-sendiri yang ditunjukkan oleh akal kita. Janji Allah bersuara dalam batin manusia sendiri, yaitu kesadaran akalnya. Pada ayat 21 di atas kita disuruh mempergunakan akal untuk mencari di mana janji itu. Apabila akal dipakai, mestilah timbul kesadaran akan kekuasaan Allah dan perlindungan kepada kita manusia. Kalau manusia itu insaf akan akalnya, pastilah menimbulkan rasa terima kasih dan rasa pengabdian, ibadah kepada Allah. Sekarang janji di dalam batin itu sendirilah yang mereka pecahkan, mereka rusakkan, lalu mereka perturutkan hawa nafsu, dan mereka putuskan apa yang dihubungkan. Apa yang mesti dihubungkan? Yaitu pikiran sehat dengan natijah atau konklusi dari pikiran itu. Karena telah fasik mereka putuskan di tengah-tengah, tidak mereka teruskan sampai ke ujung. Sebagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya free thinker, katanya dia bebas berpikir, lalu berpikirlah dia dengan bebas. Karena sehat pikiran, sampailah dia kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin alam yang sangat teratur ini terjadi dengan sendirinya, dengan tidak ada pengaturannya. Pikirannya telah sampai ke sana, tetapi dia putuskan hingga itu saja, tidak diteruskannya sampai ke ujungnya. Sebab itu dia telah fasik dan telah mendustai dirinya sendiri. Katanya dia berpikir bebas, free thinker, padahal dia tidak bisa lagi dan merusak mereka di bumi. Kalau pikiran sehat sudah diperkosa itu di tengah jalan dan dengan paksa dibelokkan pada yang hal tidak benar, niscaya kekacauanlah yang timbul. Kekacauan dan kerusakan yang paling hebat di atas dunia ialah jika orang tidak bebas lagi menyatakan pikiran yang sehat. Inilah dia fasik. Mereka itulah orang-orang yang merugi, sebab mereka telah berjalan di luar garis kebenaran. Rugilah mereka karena kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Orang lebih merugikan lagi ialah karena biasanya orang-orang yang pertentangan kebenaran itu ada yang hidupnya kelihatan mewah, sehingga orang-orang yang dungu pikiran menyangka mereka benar. Seumpamanya Korun di zaman Fir'aun. Orang yang kecil jiwanya menjadi segan kepada mereka, kebesaran dan kekayaan mereka. Lantaran itu mereka bertambah sombong dan lupa daratan. Bertambah tenggelam mereka di dalam kesesatan dan kerusakan karena janji, puji, dan sanjung. Lantaran itu bertambah tidaklah dapat lagi mereka mengendalikan diri sendiri. Timbullah sifat-sifat angkuh, tak mau mendengarkan nasihat orang. Akhirnya mereka bertambah terang-terangan berbuat fasik dan berbangga dengan dosa. Akhirnya kelaknya, karena tenaga manusia terbatas, usia pun tidak sepanjang yang diharap, timbullah penyakit baik rohani maupun jasmani. Penyakit gila hormat menimbulkan penyakit lain pula, yaitu cemburu pada segala orang bahwa orang itu akan menentangnya. Takut akan jatuh, timbul berbagai was-was, sehingga pertimbangan akal yang sehat dikalahkan oleh prasangka. Tadinya ingin bersenang-senang, hasilnya ialah kepayahan yang tidak berujung. Dicari sebabnya tidak lain ialah karena kosongnya dada dari pegangan kepercayaan. Tadinya mereka mencari bahagia, tetapi salah memahamkan bahagia. Lantaran iman tidak ada, amal pun tidak menentu. Padahal kalau hendak mencari bahagia, amallah yang akan diperbanyak. Kesenangan dan istirahat jiwa ialah bila dapat mengerjakan suatu amal yang baik,
sampai selesai untuk memulai lagi amal yang baru. Sampai berhenti bila jenazah telah diantar ke kubur. Orang yang telah fasik, yang telah terpesona haluan bahtera hidupnya dari tujuan yang benar, akan tenggelamlah dia ke dalam kesengsaraan batin yang walaupun sebesar gunung emas persediaannya tidaklah akan dapat menolongnya. Adakah rugi yang lebih dari itu? Kemudian datanglah bujuk rayuan Allah kembali untuk menyadarkan manusia supaya jangan menempuh jalan yang fasik dan kufur itu.